Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah arsyadakumullah. Alhamdulillah, dalam kajian ini kita meneruskan tentang judul keutamaan orang-orang miskin dan fuqara, orang-orang fakir. Hadis ini dikisahkan dari Usama, seorang sahabat radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kuntu ala babil jannah fa idza amatu man dakhalaha al masakin wa ashabul jaddi mahbusuna ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nari. Kuntu ala babin nari fa idza amatu man dakhalaha an-nisa, muttafaqun alaih. Wal jaddu bi fathil jim wal yakni al haddu wal ghina. Berarti ada istilah fuqara sama al masakin. Lawan katanya ashabul jad. Ashabul jad, al-jad ini adalah orang yang mempunyai bagian di dunia, yaitu orang-orang kaya. Orang kaya. Ini ashabul jad. Jadi dalam hadis ini diterangkan bahwa ini dzakarahul mu'allif rahimahullah ta'ala fi babil zuhdi fid dunya. Ya, ini dikategorikan dalam bab zuhud di dunia. Ini hadis ini tentang keutamaan orang fakir juga di dalam bab zuhud di dunia. Hadis ini juga berkaitan dengan hadis yang diterangkan oleh Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabi, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, inni la uhibbuka, sungguh saya mencintaimu wahai Rasul. Faqala Nabi, maka jawabnya Nabi, ungdur madza taqul, lihatlah apa yang engkau ucapkan tadi. Qala wallahi inni la uhibbuka, kata laki-laki tadi mengucapkan lagi, sungguh saya mencintai engkau wahai Rasul. Dia mengulang-ulang sampai 3 kali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, in kunta tuhibbuni, jika kamu mencintai saya, fa'itil fakri tijfafan, artinya maka lihatlah atau tengoklah orang fakir. Maka disuruh menengok ke belakang, orang yang masih orang yang dalam keadaan fakir, ini disuruh memperhatikan. Fa'innal faqra, karena apa? Kefakiran, orang yang fakir, kefakiran, asra'u ila man yuhibbuni, itu lebih dekat kepada orang mencintai saya. Minas sail ila muntahahu, dari air yang mengalir, atau ada air yang mengalir, air terjun yang sampai ke bawahnya, atau air yang ada di sungai, mengalirnya air sungai pasti ada ujungnya. Ini di sini diterangkan seperti itu. Kemudian li'anna sail idza kana lahu muntaha wa qad jaa fi murtafin yakun syari'an. Karena yang tadi air itu kalau mengalir itu pasti kencang alirannya. Itu air yang normal. Yang air terjun yang normal itu cepat, kencang. Tidak seperti air yang menggenang. Yang menggenang nggak bisa mengalir.
Nah ini ada sail. Kata sail ini ibarat air yang sudah bisa mengalir dengan cepat. Dari atas ke bawah. Ila muntahahu. Sampai ujungnya. Nah ini ibarat orang yang mencintai Rasul. Diibaratkan harus menengok kepada orang fakir. Kemudian wa kam min insan fakirin, ini yang mengatakan bahwa fakir bukan satu-satunya yang bisa mencintai Rasul. Nah, maka di sini dikatakan wa kam insanin ghaniyin yuhibbur Rasul. Betapa banyak manusia yang kaya itu banyak yang mencintai Rasul. Maka orang yang ada yang mengatakan bahwa hadis yang kedua ini dhaif. Ini. Karena tanda kecintaan kepada Rasul bukan diukur dari kemiskinan. Tapi realita yang dilihat Rasul dalam hadis Bukhari dan Muslim, realitanya adalah orang-orang fakir yang pertama kali masuk surga. Yang banyaknya masuk surga itu orang-orang fakir. Kita lihat bagaimana sejarahnya Ammar bin Yasir. Yaitu mereka berdakwah kemudian disiksa oleh orang-orang kafir pada zaman dulu. Dia keluarganya masuk surga duluan. Mereka adalah kelompok-kelompok orang yang fakir, orang yang miskin, dari karangan budak. Ini adalah Ammar bin Yasir. Kemudian di sini di antaranya yang membuat cinta, karena cinta itu bisa mengakibatkan masuk surga. Itu adalah mengikuti Rasul. Maka di sini kalau mengikuti Rasul, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Di sini ada dua. Satu, dicintai oleh Allah. Yang kedua, akan diampuni dosa-dosanya. Dan Allah Maha mengampuni dosa lagi Maha penyayang. Di sini di surat Ali Imran ayat 31. Fal mizan, dari takaran. Tadi kalau pertama kali Rasul melihat orang yang masuk surga itu orang miskin. Di sini disebutkan bahwa takaran yang bisa membuat cinta itu adalah ittiba'u Rasul. Yaitu cinta kepada Rasul. Ittiba'u Rasul, man kana li Rasul ittaba'a wa walu ahabbu. Dia lebih dicintai kalau mengikuti Rasul. Wa ammal faqru wal ghina fa innahu biyadillah azza wajalla. Karena sesungguhnya orang yang kaya maupun miskin pada dasarnya itu terserah Allah. Kalau dia masuk surga, alhamdulillah. Berarti memang Allah cintai dikarenakan miskinnya dan Allah cintai dikarenakan kayanya. Itu. Tapi pada hakikatnya yang pertama kali adalah ittiba' Rasul. Di sini juga diterangkan wa kadzalika aidan min az-zuhdi fid dunya ma kana lin nabi min syadafil aish, yaitu bahwa zuhud di dunia karena dia dalam kesusahan menghadapi kehidupan dan tidak adanya kekayaan yang ada di tangannya, maka dia tidur. Rasul ini pernah mengalami tidur di atas tikar sehingga membekas pada tubuhnya. Faqila fayuqal, maka dikatakan pada Rasul, ala naj'alu laka wat'ahu yakni firasyan tatahu. Apakah ala, bukankah kami menjadikan tempat tidur yang bisa engkau tiduri ya Rasul, watanamu, dan engkau bisa beristirahat di atasnya. Maka jawab Rasul, mali walid dunya, mali, apa yang ada di saya dan dunia itu seperti dunia, seperti orang yang menaiki kuda. Dia berada di bawah pohon untuk istirahat, kemudian meninggalkannya. Jadi diibaratkan bahwa Rasul itu seperti orang yang naik kuda, kemudian ada tempat berteduh, dia beristirahat di situ. Setelah beristirahat sejenak, dia meninggalkan tempat itu. Jadi tidak membekas. Artinya tempat tidur itu
yang ada di bawah pohon itu bukan satu-satunya tujuan, hanya untuk istirahat doang. Itu adalah ibarat dunia. Karaqibin istadalla fi syajarati summa raha wartahala watarakaha. Kemudian dia beristirahat dan meninggalkannya. Far rasulu laisa lahu hum fid dunya. Rasul tidak ada bagian yang hakiki di dunia. Wala yabqa indahu mali bal kulluhu yunfiqu fi sabilillah. Bahwa kalau Rasul mempunyai harta banyak, Rasul itu infakkan semuanya. Kemudian dia hidup seperti hidupnya orang-orang fakir pada umumnya. Karena dia punya uang harta banyak, dia infakkan seluruhnya. Kemudian kehidupannya seperti layaknya seperti orang-orang fakir. Jadi inilah kehidupan Rasul. Yang mempunyai harta, tapi setelah itu hilang dan dia kehidupannya seperti orang fakir. Ini diungkapkan oleh pengarang. Di sini keutamaan ahlul fakir, yaitu fuqara itu orang yang banyak masuk surga. Penghuni surga adalah orang-orang fakir. Li'annal fuqara laisa indahum ma yutaghihim wa hum mutamassikuna khadi'una. Karena orang-orang fakir, dia tidak punya harta yang dijadikan harta kekal. Karena harta itu sesungguhnya membebani seorang yang ingin masuk surga. Ini adalah keutamaan orang fakir. Dia hilangkan seluruh hartanya untuk jalan di jalan Allah. Walihada idza ta'ammaltal ayat, kalau kita lihat beberapa ayat yang ada dalam Al-Qur'an, kita akan mendapatkan bahwa yang mendustakan para rasul, para dai adalah al-mala. Coba kalau di dalam kitab di kelas 5 atau kelas 6 diajarkan fikih dakwah. Itu yang paling pertama kali yang menerima dakwah Rasul itu orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Kemudian orang-orang yang menolak adalah al-mala. Al-mala di dalam Al-Quran orang-orang kaya, orang yang penguasa, yang sebagai pemimpin itu mereka gengsi, tidak langsung mudah menerima dakwah. Ini di dalam Al-Quran diterangkan juga. Wa kanu yadkhulunal jannah qabla al-aghniya. Orang-orang fakir dia masuk duluan di surga sebelum orang-orang yang kaya, bitaqadir, dengan jarak waktu yang panjang lama. Ikhtalafat fihil hadis anin nabi. Yang ini dinukil di beberapa hadis Nabi dan menjadikan diukur dari perjalanan. Ada jarak, kalau orang fakir itu sudah masuk 10 hari, sudah masuk surga, berarti orang yang kaya tertinggal 10 hari. Ini diibaratkan di dalam kitab ini. Berarti jaraknya bisa minimal diukur dari waktunya. Berarti fakir duluan karena dia tidak membawa harta. Dia duluan masuk surga, kemudian 10 hari diikuti oleh yang orang kaya. Ini kelebihan orang fakir. Meskipun di dunia dia adalah dalam keadaan susah payah karena nggak punya harta, itu susah. Nah, ini adalah keutamaan orang fakir. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang dunia. Asdaqu kalimatin qalaha syair. Perkataan syair, orang yang mengarang syair yang benar adalah perkataan Labib. Seorang ahli syair mengatakan ala asdaqala syair kalimatun ala kulli syai'in ma khalallahu batilu. Yaitu segala sesuatu selain Allah, dunia dan isinya selain Allah, langit dan bumi dan lain sebagainya, batilu itu adalah hancur. Batil itu diartikan hancur.
akan hancur. Ma khalallahu batil, seluruhnya akan hancur. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Berarti sebelumnya ada seorang syair dibenarkan oleh Rasul. Baik itu syair yang zaman dulu, zaman jahiliyah. Ini Labib ini apakah termasuk syair sebelum datangnya Islam atau setelah datangnya Islam? Karena syair-syair itu dulu sudah ada. Dan ini dibenarkan oleh Rasul di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa segala sesuatu selain Allah itu akan sirna. Ini adalah perkataan Labib, seorang ahli syair. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Dan kalau ada kesalahan, mudah-mudahan bisa kita benarkan, artinya kita benahi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.